Kapan Sat? Tanggal tahu nih, semua yang daftar sementara orang luar. Oh jadi kudu online gitu ya? Kemungkinan antum ada waktu nggak? Tergantung Sat, tanggal berapa lah? Kan berangkat tanggal 23, tanggal 15 kemarin. Ahad. Sampai sore, sampai asar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Syukurillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita sehingga pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini, Ibu sekalian. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini ada perubahan dari kitab yang kita bahas. Yang sebelumnya kita membahas tentang 200 permasalahan dalam akidah, pertanyaan dan jawaban berkenaan dengan hal tersebut. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan Selasa ketiga menjadi pembahasan dalam kitab Tauhid, karena satu dan lain sebab yang kita lihat al-afdal wal-aula mungkin untuk kajian ini kita membahas terlebih dahulu kitab Tauhid. Dan yang akan kita bahas dari kitab Tauhid adalah Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan berkenaan dengan kitab Tauhid, yang mana kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan ringkasan penjelasan ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah penjelasan dari Syekh Al-Fauzan berkenaan dengan kitab Tauhid ini penjelasan yang ringkas sehingga kita dapat mudah untuk memahami apa yang ditulis oleh al-muallif atau penulis dari kitab Tauhid. Sebelum kita membahas berkenaan dengan kitab Tauhid ini, ibu-ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bahwasannya penyakit yang paling fatal jika diderita oleh seseorang adalah penyakit kesyirikan. Ini adalah penyakit yang paling fatal karena akan menyebabkan seseorang terombang-ambing dalam kehinaan di yaumil qiyamah kelak, dan dia pun akan terombang-ambing dalam kebimbangan, kesengsaraan di dunia. Kesyirikan ini obatnya adalah tauhid. Penyakit syirik ini obatnya adalah tauhid. Tauhid ini banyak dilalaikan oleh manusia, terlebih lagi di zaman sekarang
banyak orang yang mulai tidak peduli tentang pembahasan tauhid. Bahkan kelalaian ini sampai kepada level orang-orang yang rajin menuntut ilmu dan hadir di kajian. Kalau dulu, zaman dahulu, beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, yang namanya pembahasan berkenaan dengan tauhid, dengan manhaj, dengan akidah, itu menjadi pembahasan yang paling diminati, pembahasan yang paling ditekankan di setiap kajian-kajian. Tapi jika kita lihat kemari dan semakin zaman berlalu, justru pembahasan ini seperti sesuatu yang ditinggalkan, dan orang lebih senang kepada pembahasan-pembahasan yang bersifat tematik, yang mana digemari oleh banyak mad'u. Dan ini ibu-ibu sekalian adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Walaupun kita tahu bahwa semuanya positif, semuanya baik, tapi dalam syariat Islam itu ada al-ahammu minal muhim. Ada sesuatu yang sangat penting, yang terpenting dari perkara-perkara yang penting. Dan tauhid ini adalah perkara yang paling utama. Di sini ditulis terlebih dahulu tentang biografi penulis agar kita tahu tentang latar belakang daripada penulis, siapa yang menulis kitab ini. Di sini disebutkan nubdhatun mujizatun an hayatil muallif. Nasabuhu huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min al-Mushrif min qabilat Bani Tamim al-mashhurah wa imam ad-da'wah as-salafiyyah fi an-Najd wa ghairiha. Bahwa penulis kitab ini bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, dan beliau berasal dari Bani Tamim, sehingga beliau pun sering juga disebut dengan Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullah. Dan ini biasanya penamaan yang cukup familiar juga. Syekh Muhammad At-Tamimi maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kemudian juga disebutkan di sini wulida fi baldatil Uyainah qurba Madinatir Riyadh. Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Uyainah, dekat dengan kota Riyadh, pada tahun 1115 Hijriah. Jadi beliau dilahirkan kurang lebih 300 tahun yang lalu, 3 abad yang lalu beliau dilahirkan. Wa hafizal Quran wa huwa shaghir. Beliau menghafal Quran saat usia dini. Wa tatalammada ala walidihi qadhi Uyainah fi waqtihi. Beliau menuntut ilmu kepada ayahnya sendiri yang merupakan hakim atau qadhi Uyainah pada saat itu. Wa ala ghairihi min masyahir ulama'in Najd, dan yang selainnya dari para ulama yang dikenal di daerah Najd, wal Madinah wal Ahsa wal Basrah. Beliau pun belajar kepada para ulama dari Madinah, dari Ahsa, dan juga dari Basrah. Fa adraka ilman ghaziran ahalla lil qiyam bi da'watihi al mubarakah fi waqtin intasharat fihi al bid'ah wal khurafat wa tabarruk bil qubur wal ashjar wal ahjar. Dan beliau Allah karuniakan ilmu yang sangat luar biasa banyaknya, yang mana itu sangat berpengaruh dalam dakwah beliau yang penuh dengan keberkahan, yang mana pada saat itu banyak sekali tersebar yang namanya kebid'ahan, khurafat, banyak orang yang bertabarruk kepada kubur, kepada pepohonan, kepada bebatuan. Jadi saat itu banyak di antara kaum muslimin yang mereka menisbatkan diri sebagai seorang muslim, tapi tanpa disadari banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Mereka banyak yang mengagungkan bebatuan, mengagungkan pepohonan, mengagungkan kuburan, yang mana ini keluar dari jalannya para salafus saleh. Faqama rahimahullah bid-da'wati ila tashihil aqidah wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Maka beliau saat itu fokus dakwah beliau adalah bagaimana membenarkan akidah dan meluruskan ibadah yang seharusnya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. Wa allafa 'iddata kutubi wa ashhariha hadzal kitab. Wa allafa 'iddata kutubin min ashhariha hadzal kitab, Kitabut Tauhid.
Maka beliau pun menulis banyak sekali buku, dan yang paling dikenal di antara buku-buku beliau adalah kitab Tauhid. Beliau menulis Ushul Tsalatsah, beliau menulis kitab-kitab yang lain, tapi yang paling dikenal adalah kitab Tauhid. Bahkan kitab ini sangat luar biasa, berdiri di dalamnya qala Allah, qala Rasul, firman Allah, hadis Rasul, firman Allah, hadis Rasul. Bahkan para pembenci dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi itu mereka tidak bisa mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang menyimpang. Kenapa? Karena dalamnya adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Bahkan ada di antara mereka yang halaman depan dari kitab ini disobek, kemudian diserahkan kepada orang tersebut, kemudian disuruh menilai secara objektif bagaimana dengan kitab ini. Maka mereka mengatakan kitab ini luar biasa, isinya adalah firman Allah dan hadis Rasul. Pembenci dakwah beliau tidak bisa mengingkari bagaimana keutamaan daripada kitab ini. Faqad laqiya qubulan 'aziman ladal ulama'i wal muta'allimin wa'tanu bihi darasatan wa syarha. Jadi kitab ini luar biasa penerimaannya pada para ulama dan orang-orang yang berilmu. Mereka banyak sekali yang fokus untuk membahas kitab ini, baik membahasnya di kajian-kajian, di pembelajaran-pembelajaran, bahkan tidak sedikit yang menerjemahkan, banyak tidak sedikit juga yang mensyarah, menjelaskan apa makna kandungan dari kitab ini. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i 'azimul faidah, nafa'allahu bihi khalqan katsira. Ini luar biasa keutamaan faedah dari kitab ini yang mana dapat memberi manfaat untuk orang sangat banyak sekali. Wa qad baqiya Syekh tilata hayatihi mu'allima wa da'iyan ila Allah Ta'ala amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Jadi selama hidup beliau, fokus beliau terhadap dakwah, mengajarkan ilmu, berdakwah kepada Allah, kemudian juga amar ma'ruf, nahi munkar, itu fokus dakwah beliau. Ila an tawaffiya fi Dir'iyah qurba Madinati Riyadh, dan beliau wafat di Dir'iyah, daerah bernama Dir'iyah dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah, jadi kurang lebih 250 tahunan yang lalu. Waqad takharraja 'ala yadihi 'adilun kabirun minal ulama'i wa immatid da'wah. Banyak di antara para ulama yang terlahir atas didikan beliau. Ajzalallahu lahul ajra wath thawab wa ja'ala al-jannata mathwah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Jadi beliau itu luar biasa pengaruhnya ya. Bahkan di Saudi Arabia itu pengaruhnya luar biasa. Seluruh ulama yang berakhiran nama belakangnya dengan julukan Alu Syekh, itu maksudnya adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka memiliki kedudukan yang luar biasa di Saudi Arabia saat ini. Yaitu mereka yang memiliki nama belakang Alu Syekh, maksudnya adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau memang banyak pembencinya, dan pembencinya biasanya yang senang dengan kebidahan, dengan khurafat, dengan pengagungan terhadap benda-benda. Mereka tidak senang. Kenapa? Karena penyimpangan mereka itu dipreteli, penyimpangan mereka itu dinampakkan di hadapan umat, sehingga jelas sekali tergambar bagaimana keburukan mereka, bagaimana penyimpangan mereka, bagaimana kesesatan mereka lewat karya tulis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah yang pertama kali ditulis di sini adalah Kitabut Tauhid. Jadi beliau menulis penulisan dari kitab beliau dengan memberikan judul pertamanya Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Di dalamnya nanti ada bab-bab yang berkaitan dengan kitab tauhid ini. Ini nanti akan dijelaskan bab demi bab hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan apa yang menjadi lawan daripada tauhid ini, sehingga kita harus berusaha untuk menghindari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Di sini beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang pertama kali beliau tulis adalah firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ini yang pertama kali ayat yang beliau tulis. Nah, kita Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membaca tulisan dari Syekh Muhammad At-Tamimi dari kitab tauhid ini, kita akan baca penjelasan singkat yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan agar kita memahami kitabnya ulama dengan penjelasannya ulama. Memahami kitab ulama dengan penjelasannya ulama, bukan semata-mata akal pikiran kita. Ini adalah yang terbaik, karena siapa kita, minim keilmuan kita, sehingga kita perlu untuk membaca seperti apa sih penjelasan para ulama berkenaan dengan karya tulisnya para ulama. Itu langkah yang terbaik. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita ini istimewa, menganggap diri kita ini super, tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini minim sekali dengan yang namanya ilmu, minim sekali dengan yang namanya ilmu. Jadi harus berusaha menghindari perkataan atau tindakan menurut saya, menurut pendapat saya, kalau kata saya, padahal ucapan menurut saya, menurut pendapat saya itu bertentangan dengan perkataan ulama. Dia harus berpikir ulang sebelum mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Jelas Ibu-ibu? Jelas. Suaranya jelas kan? Jelas ya. Baik. Di sini ketika beliau menulis kitab Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, maka Syekh Al-Fauzan mengatakan mawdu'u hadzal kitab bayanut tauhid alladhi awjabahu Allahu ala ibadihi. Tema pembahasan dari kitab ini adalah penjelasan berkenaan dengan tauhid dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya, kata beliau. Wa khalaqahum li ajli, dan yang mana manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan kemudian dijelaskan dalam kitab ini pula hal-hal yang bertentangan dengan tauhid yang merupakan kesyirikan-kesyirikan besar. Aw yunafi kamalahul wajib awil mustahab minasyirkil ashar wal bidah, atau yang bertolak belakang dengan tauhid yang mana mengurangi kesempurnaan dari tauhid tersebut, mengurangi kesempurnaan yang wajib ataupun mustahab. Dari apa? Dari perkara syirik kecil ataupun kebid'ahan. Jadi tema kitab tauhid ini akan berbicara tentang tauhid, apa yang diwajibkan berkenaan dengannya, apa itu kesyirikan jenis-jenisnya seperti apa, baik syirik besar ataupun syirik kecil ataupun kebid'ahan yang dapat menggerus tauhid seorang hamba. Nah, kita waktu itu pernah bahas perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Jadi kita telah bahas bahwa syirik kecil ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam dalil disebut dengan kesyirikan, akan tetapi tidak ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Jadi syirik kecil adalah yang dalam dalil disebut sebagai kesyirikan, dan ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah, akan tetapi tidak ada bentuk peribadahan kepada selain Allah. Itu disebut dengan syirik kecil. Kalau syirik besar, ada bentuk peribadahan kepada selain Allah. Contoh, kalau contoh syirik besar adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia sedang beribadah kepada selain Allah, sehingga dia sedang melakukan kesyirikan besar. Kalau syirik kecil itu di dalil disebutkan kesyirikan, akan tetapi tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya seseorang yang bersumpah atas nama selain Allah. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairi dunallah faqad asyrak."
Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Bersumpah atas nama selain Allah disebut sebagai kesyirikan, tetapi tidak ada unsur peribadahan kepada selain Allah, sehingga bersumpah atas nama selain Allah disebut sebagai syirik kecil, tidak termasuk dalam kategori syirik besar. Ini diantara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Nanti insya Allah pun akan ada pembahasan berkenaan dengan hal tersebut. Jadi kitab ini akan berbicara tentang yang namanya tauhid dan segala sesuatu yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan ini penting karena ibu-ibu tidak bisa masuk ke dalam surga Allah kecuali punya yang namanya tauhid. Punya yang namanya apa? Tauhid. Nggak mungkin ibu-ibu bisa kecuali ada yang namanya tauhid. Dan ini peraturan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditentang. Jangan katakan kalau orang enggak mau bertauhid kepada Allah, apakah Allah akan memasukkannya ke neraka? Itu adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Siapa yang wafat masih dalam keadaan berbuat kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini adalah kunci utama. Yang lainnya mungkin ada orang yang masuk surga, dia mentauhidkan Allah tapi mungkin masih melakukan kemaksiatan. Dia minum minuman keras. Masih mungkin gak dia masuk surga? Masih mungkin dia masuk surga. Gampangnya begini ibu-ibu sekalian. Kalau kita buat mudah pemahaman kita dalam urusan dunia ada. Ibu-ibu mau berangkat ke Malaysia. Ibu-ibu mau berangkat kemana? Ke Malaysia. Syarat seseorang mau pindah negara harus punya apa namanya? Paspor, harus punya paspor. Setelah paspor, dia harus punya apa namanya? Tiket. Dia harus punya tiket pesawat. Sampai di negeri orang dia harus punya yang namanya penginapan. Mungkin nggak ada orang yang dia punya penginapan, dia sudah sewa penginapan, dia sudah beli tiket, tapi dia nggak punya paspor. Bisa nggak dia berangkat ke negeri lain? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang utama. Apa itu? Paspor. Bisa nggak orang punya paspor, berangkat ke negeri orang, tapi dia belum punya penginapan? Masih mungkin tidak? Masih mungkin, masih bisa. Selama dia punya yang utama, apa itu? Paspor. Ada orang yang protes nggak tentang ketentuan ini? Ada nggak manusia yang protes tentang ketentuan ini? Ada gak yang mengatakan nggak adil dong, masa gara-gara dia nggak punya paspor? Paspor kan murah, cuman 350.000, sedangkan kamar hotel semalam bisa 1 juta. Masa yang nggak punya yang 350.000 dia nggak bisa ke negeri orang, padahal dia punya sewaan hotel 10 malam 10 juta? Nggak adil kalian. Ada gak pernah dengar orang ngomong seperti ini? Enggak. Mereka nerima. Kenapa? Karena ini ketentuan manusia, ketentuan antar negara. Ini sesuatu yang tidak mereka ingkari. Giliran ketentuan Allah, Allah bilang yang masuk surga yang mentauhidkan Allah, protes mereka. Kenapa? Masa iya dia masuk surga, tapi ternyata dia masih maksiat? Dia orangnya baik, nggak pernah minum minuman keras, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, hanya dia tidak mentauhidkan Allah. Kenapa dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka yang menentang ini, mereka tidak paham esensi hal tersebut. Ya, tauhid ini yang apa? Yang utama. Giliran ketentuan manusia, mereka sami'na wa ata'na. Giliran keputusan Allah yang menciptakan mereka, mereka masih mau menentangnya. Nggak bisa. Mau sebaik apapun dia tidak mentauhidkan Allah, berarti dia berbuat kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman terbesar. Kezaliman terbesar, bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang enteng. Baik. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan wa ma'na kitab masdaru kataba bi ma'na jama'a. Kitab secara bahasa itu adalah masdar dari kataba yang artinya adalah jama'a, mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Dan kitabah dengan qalam, dengan pena, itu adalah mengumpulkan huruf dan mengumpulkan kalimat. Mengumpulkan huruf-huruf dan mengumpulkan kalimat-kalimat. Jadi
terdapat dalam satu yang namanya apa? Kitab. Ya, dikumpulkan antara huruf-huruf dan kalimat-kalimat hingga jadilah kitab. Wat tauhid masdar wahadah ay ja'alahu wahida wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Sedangkan tauhid adalah masdar dari wahadah yang mananya adalah menjadikannya esa. Maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi makna kitab tauhid, kitab ini adalah kumpulan huruf-huruf dan juga kalimat-kalimat dalam satu tempat yang disebut dengan kitab. Sedangkan tauhid maknanya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi kitab tauhid adalah kitab yang membahas isinya berkenaan dengan pengesaan Allah di dalam ibadah, Wa khalaqtu. Kemudian beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtu, dan tidaklah khalaqtu, kata beliau, khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wal ihtida'in. Al-khalq, kata beliau, itu adalah menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada. Menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada. Ini yang disebut dengan khalq. Menciptakan, ya. Bukan membuat, menciptakan. Artinya membuat sesuatu yang tadinya tidak ada. Yang tadinya tidak ada sama sekali. Wa ma khalaqtu, artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan al-jinna wal ins, jin dan manusia. Jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Dari api. Dan ins, manusia, Allah ciptakan dari apa? Dari apa? Dari tanah. Dua makhluk ini, jin dan manusia, Allah ciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Al-ibadatu fil lughati at-tadhallul wal khudu'. Secara bahasa, yang namanya ibadah itu adalah merendahkan diri dan patuh. Itu yang disebut dengan ibadah. Wa syar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan ibadah adalah satu kata yang di dalamnya mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Jadi kalau ditanya, kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah satu kata yang menunjukkan kepada seluruh perbuatan, baik ucapan, amalan yang nampak, yang tersembunyi, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ibadah. Maka jika seseorang melakukan suatu perkara, kemudian dia ingin menyebut itu sebagai ibadah, dia harus memastikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seseorang menganggap hal tersebut ibadah, padahal hal tersebut justru perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baru itu yang disebut dengan ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah. Dan tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita. Jadi kalau ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka dia telah keluar dari jalur yang seharusnya dia hidup di atasnya. Menyimpang dia. Allah ciptakan kita untuk beribadah, untuk melakukan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian kita ke samping
Melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah berarti kita telah menjalankan sesuatu yang keliru, salah, menyimpang, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh terhadap ibadah yang kita lakukan adalah diri kita. Kita yang butuh. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan mengatakan, wal ma'na al-ijmali lil ayah. Makna secara umum dari ayat ini, anna Allah Ta'ala akhbaru annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi. Bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita, Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahuwa bayanun lil hikmati fi khalqihim. Dan ini adalah penjelasan tentang hikmah dari penciptaan mereka, penciptaan manusia. Falam yarid minhum ma turiduhu as-sadatu an abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am wa innama arada al-maslahata lahum. Jadi yang perlu kita ingat, Allah menciptakan manusia bukan berarti Allah membutuhkan dari hamba-hambanya sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jangan sampai orang menyamakan dengan penghambaan makhluk kepada makhluk. Zaman dahulu ada yang namanya hamba sahaya, banyak tersebar di mana-mana. Dulu itu yang namanya tuan itu butuh kepada hamba sahayanya. Dia minta diambilkan air. Ketika si hamba sahaya mengambilkan air, maka dia mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh hamba sahaya tersebut. Ketika hamba sahayanya bekerja, tuannya mendapatkan manfaat dari penghasilan yang didapatkan. Hamba sahaya ini bekerja menolong tuannya. Ini adalah penghambaan manusia kepada manusia. Tapi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah tidak butuh terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba kepada Allah, maslahatnya semua kembali kepada hamba tersebut. Jadi kita ibu-ibu ketika taat dan patuh kepada Allah, manfaatnya untuk kita. Kita tunduk dan patuh, manfaatnya untuk kita. Ibu-ibu berjilbab, ibu-ibu menjaga sholat, ibu-ibu taat kepada suami, manfaatnya kembali kepada ibu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatannya kembali kepada diri kita sendiri. Semua kembali kepada diri kita. Di saat kita enggan melakukan ketaatan tersebut, maka saat itu yang akan mendapatkan kemudaratannya kita. Nggak merugikan Allah sama sekali. Ketika ada wanita yang enggan sholat, tidak mau taat kepada suaminya, tidak mau menjaga jilbabnya, yang rugi bukan syariat Islam, yang rugi bukan Allah, yang rugi hamba itu sendiri. Maka Syekh Al-Fauzan menegaskan di sini, ibadah yang dilakukan hamba, maslahatnya kembali kepada hamba tersebut. Dan kita di dunia ini nggak bisa hidup bebas. Di dunia manusia itu nggak ada yang namanya saya mau bebas saja, saya mau melakukan gimana saya, nggak ada. Nggak ada di dunia ini manusia yang bisa mengatakan saya mau melakukan apa yang saya mau, nggak. Pada hakikatnya semua manusia berada di bawah penghambaan. Tinggal dia memilih, dia mau menjadi hambanya Allah dengan melakukan ketaatan dan kesolehan, atau dia mau menjadi hambanya syaitan dan nafsu syahwatnya dia ketika dia melakukan kemungkaran. Semua manusia di dunia ini adalah hamba. Tinggal dia milih, dia mau menjadi hamba Allah dengan melakukan ketaatan dan kesolehan, atau dia mau menjadi hamba syaitan, hamba nafsu syahwat, hamba hawa nafsu diri dia. Itu yang harus dia pilih. Jadi nggak ada. Ketika orang mengatakan saya mau bagaimana saya sebagai seorang wanita nggak mau berjilbab, saya ingin hidup bebas, nggak ada. Saat itu Anda bukan sedang hidup bebas, tapi Anda sedang menjadi hamba syaitan. Anda sedang menjadi hamba nafsu syahwat, karena Anda lebih menuruti keinginan nafsu syahwat, keinginan Anda, keinginan daripada syaitan, dibandingkan apa yang Allah inginkan dari diri Anda. Jadi nggak ada manusia yang bebas di dunia ini.
Maka kita sebagai orang yang berakal harus memilih untuk menjadi hamba Allah dibandingkan menjadi hamba syaitan dan hamba hawa nafsu kita. Kemudian di sini Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan, wa munasabatul ayati lil bab. Apa kaitan dari ayat yang tadi disebutkan dengan bab kitab tauhid? Kata beliau, annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat ini menjelaskan, menunjukkan tentang kewajiban tauhid. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah. Yang maknanya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk tujuan dan maksud tersebut. Ma yustafadu minal ayat. Apa faedah yang dapat kita petik dari ayat tadi? Yang pertama kata beliau, ayat tersebut faedahnya adalah wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'its tsaqalain, al jin wal ins. Ayat tadi menunjukkan faedah yang pertama, kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam ibadah kepada ats-tsaqalain. Apa ats-tsaqalain ini? Manusia dan jin. Ini diberikan kewajiban. Jadi sebagaimana kita diwajibkan beribadah kepada Allah, begitupun jin diwajibkan beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita diwajibkan salat, begitupun jin diwajibkan untuk salat. Sebagaimana kita diwajibkan untuk taat, begitupun jin diwajibkan untuk taat. Karena tidak ada nabi dari golongan jin. Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan juga diutus untuk jin. Mereka harus taat kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maka seorang mukmin nggak perlu takut dengan yang namanya jin, karena kita dan mereka sama-sama makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Jangan takut. Hanya alam kita dan alam mereka yang berbeda. Kebiasaan kita dan kebiasaan mereka berbeda. Biarkan mereka dengan kehidupannya dan kita dengan kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jin, manusia. Tidak usah dimix, dicampur-campur, ya. Tidak diperkenankan hal tersebut. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada mereka, karena di dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh manusia meminta pertolongan dari jin. Mereka diwajibkan ibadah. Mereka punya kehidupannya masing-masing. Mereka punya makanan mereka punya kehidupan mereka. Apa di antara makanan daripada jin? Apa? Tulang. Di antara makanan jin itu apa? Tulang. Berarti bolehkah manusia makan tulang? Presto boleh, Bu? Boleh nggak? Boleh, karena yang tidak ada pelarangan di sana. Yang dilarang itu tidak dilarang, hanya disebutkan makanan dari jin adalah tulang. Manusia tidak dilarang, kalau emang dia mau makan tulang ya makan saja selama tidak memudaratkan dirinya. Suka ada tulang tulang lunak ya. Biasanya enak tuh yang tulang-tulang lunak. Jadi tidak diharamkan, ya. Itu hanya menunjukkan makanan jin diantaranya adalah tulang. Jin berkeluarga mereka, menikah, mereka hidup, ya mereka punya kehidupannya sendiri. Hanya mereka bisa lihat kita tidak bisa melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin dapat melihat kalian. Jin dan bala tentaranya itu semua dapat melihat kalian, sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada dalam Islam istilah dia nih punya indra keenam. Nggak ada. Kalau namanya indra mungkin, tapi indra keenam nggak ada. Bisa melihat jin. Pilihannya antara dia bermuamalah dengan jin atau dia sedang terkena gangguan jin, dan jin menampakkan diri di hadapan mereka lewat perubahan bentuk, tidak dalam bentuk aslinya. Yang seperti ini orang-orang yang mengaku dapat melihat jin, orang-orang yang layak untuk diruqyah. Kemudian faedah dari ayat tersebut, kata Syekh Al-Fauzan, adalah bayanul hikmati min khalqil jin wal ins. Ayat tadi menjelaskan kepada kita tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia.
Karena tidak mungkin sesuatu Allah ciptakan tanpa adanya sebab, tanpa adanya hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Hanya kadangkala kita tahu hikmah tersebut, kadangkala kita tidak tahu. Kadangkala kita tidak tahu hikmah dari sesuatu itu saat kejadiannya, mungkin tahu beberapa saat kemudian. Kemudian juga faedah yang dapat kita petik dari ayat tadi, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqal ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Annal khaliq huwa alladhi yastahiq al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Yang menciptakan, baik, annal khaliqa huwa alladhi yastahiq al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Yang menciptakan itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi selain darinya yang tidak menciptakan. Jadi beda. Yang hanya berhak diibadahi siapa? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak diibadahi Allah, bukan malaikat, bukan nabi, apalagi yang lainnya. Jika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad saja sebagai malaikat terbaik, sebagai nabi terbaik, makhluk terbaik Rasulullah, itu tidak boleh untuk diibadahi, apalagi selain daripada Rasulullah. Rasulullah nabi kita, rasul kita, nabi terbaik, makhluk terbaik, panutan kita, tidak berhak untuk diibadahi karena Nabi Muhammad tidak menciptakan kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Nabi Muhammad, dari benda, dari yang lainnya. Yang sangat disayangkan saat ini orang ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari. Subhanallah. Itu semua makhluk Allah. Matahari, bulan, binatang, makhluk Allah. Tidak boleh makhluk beribadah kepada makhluk. Yang berhak untuk diibadahi adalah yang menciptakan kita. Maka tanyakan kepada mereka yang menyembah matahari, siapa yang menciptakan Anda? Jika mereka katakan yang menciptakan mereka matahari, ya mereka berarti akalnya sedikit kurang. Makanya seorang muslim itu harus mengangkat kepala. Irfa ra'sak anta muslim. Angkat kepalamu engkau muslim. Engkau yang menyembah Allah Al-Khaliq yang menciptakanmu, sedangkan selainmu mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah binatang, menyembah matahari, menyembah bulan. Engkau menyembah apa yang menciptakanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menandakan kesempurnaan akal seorang hamba di saat dia menyembah zat yang menciptakannya. Tapi kalau ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemahaman yang menyimpang. Kalau ada orang bilang, "Oh, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk." Lah. Wah, saya menyembah dewa. Subhanallah. Ada yang menyembah kera, ada yang menyembah, subhanallah. Ini menandakan apa? Kurangnya akal seorang hamba di saat dia tidak beribadah kepada selain Allah. Oleh sebab itu kata Syekh, "Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha." Ini adalah bantahan bagi para penyembah berhala dan yang selainnya. Kemudian kata beliau, faedah dari ayat tadi adalah bayanu ghinallah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi li'annahu huwal khaliqu wa huwa makhluq wa hum makhluqun. Kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan bagaimana kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, sedangkan manusia adalah yang diciptakan. Yang diciptakan ini butuh kepada yang menciptakan. Jangan dibalik, ya. Ini menandakan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat tadi diantara faedahnya adalah itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Jadi ini menetapkan hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan tadi. Jelas ibu-ibu ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi? Jelas? Ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa tadi?
Az-Zariyat ayat keberapa? 50. Berarti ibu-ibu sekarang sudah tahu kenapa ibu-ibu diciptakan? Sudah, Bu? Sudah. Untuk apa, Bu, diciptakan? Untuk beribadah. Ya. Jadi ibu-ibu diciptakan bukan untuk pansos di media sosial. Bukan. Kira-kira kalau ibu-ibu menampakkan aurat di media sosial, itu dicintai oleh Allah apa dibenci oleh Allah? Dibenci. Berarti sudah keluar dari tujuan diciptakannya ibu-ibu sekalian, betul? Betul tidak? Berarti ibu-ibu melanggar apa yang seharusnya ibu-ibu lakukan? Ya. Ketika ibu-ibu tidak taat kepada suami, kira-kira dicintai Allah apa dimurkai Allah tuh perbuatan itu? Yakin? Dimurkai Allah? Dimurkai Allah. Berarti kalau pulang nanti ketemu suami harus gimana? Minta maaf. Taat di dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Ini tugas kita diciptakan untuk ibadah. Salah satu kewajiban ibadah adalah taat kepada pemimpin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi ketaatan kita kepada suami ibu-ibu, ibu-ibu ini taat kepada suami ibu-ibu sekalian, itu terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi tujuan kita tahu, alhamdulillah sekarang kita tahu nih kenapa saya diciptakan. Berarti kalau kita sudah tahu kenapa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah, jadikan semua yang di sekeliling kita, yang di hadapan kita, yang di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, jadikan itu semua sebab kita beribadah. Jangan sebab menjadikan kita mendapatkan kemurkaan Allah. Saya sudah tahu tujuan saya diciptakan adalah untuk beribadah. Di hadapan saya ada segelas air. Segelas air. Bagaimana air ini ketika saya minum bernilai ibadah? Saya harus minum dengan tangan kanan, membaca bismillah 3 kali tegukan, diminum sambil duduk, sehingga semua yang saya lakukan berkenaan dengan air ini bernilai apa? Ibadah. Saya punya handphone. Agar handphone saya ini bernilai ibadah, maka apa yang harus saya lakukan? Saya share ilmu yang bermanfaat, saya buat status yang bermanfaat. Agar hiasan atau alat hias yang ada di hadapan saya ini bernilai ibadah, apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menggunakannya untuk berhias di hadapan suami. Karena kalau saya gunakan wewangian ini, alat hias ini untuk menghias diri di hadapan yang bukan mahram, saya sedang bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang sakit, maka bagaimana penyakit ini bisa bernilai ibadah? Saya harus sabar, saya harus optimis, saya harus berikhtiar mencari kesembuhan, saya harus berdoa meminta kepada Allah. Semua poin ini bernilai ibadah. Di hadapan saya ada anak saya yang satu soleh baik, anak saya yang satu ternyata dia tidak mau taat kepada perintah saya. Apa yang harus saya lakukan? Mendidik dia, berusaha untuk mengarahkan dia kepada hal yang positif, agar anak kita ini bernilai apa? Ibadah. Jadi ketika seorang muslim tahu bahwa tujuan dia diciptakan untuk beribadah, dia harus jeli melihat semua yang di sekeliling dia, apa yang dia dapati, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, semua harus menjadi sebab dia mendapatkan pahala, ganjaran, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harus dia jadikan sebab itu, karena dia tahu tujuan dia adalah untuk beribadah. Kekurangannya, kelebihannya dia syukuri agar bernilai ibadah, kekurangannya dia bersabar agar bernilai ibadah. Semua dia jadikan sebab untuk menilai ibadah, ya? Semua. Tidak ada mengeluh berarti seorang muslim tuh. Nikmati saja udah. Yang penting bernilai ibadah. Wah, saya usaha gagal. Gimana ini? Jadikan kegagalan usaha ini bernilai ibadah. Tugas kita seperti itu. Apa? Bersabar, berdoa, berikhtiar, optimis, agar kegagalan ini bernilai apa? Ibadah. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan teriak-teriak, jangan menyalahkan orang, jangan jadi ribut, sehingga apa yang di hadapan kita bernilai kemaksiatan, bukan justru bernilai ibadah.
Kemudian ayat kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah surat An-Nahl ayat ke-36. Surat An-Nahl ayat ke-36. Jadi beliau setelah tadi menyebutkan surat Az-Zariyat ayat 56, beliau menuliskan surat An-Nahl ayat ke-36. Yang mana wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya kami kata Allah telah mengutus di setiap umat rasul. Untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhkan dari apa? Taghut, dari taghut. Maka di sini Syekh mengatakan walaqad ba'athna maknanya adalah arsalna kata beliau. Jadi walaqad ba'athna kami telah mengutus. Fi kulli ummah kata beliau, kulli ummah maknanya adalah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas, yaitu setiap kelompok, setiap abad, setiap kelompok dari apa? Angkatan, generasi dari manusia. Di setiap generasi, di setiap kelompok dari manusia rasula. Ar-rasul wa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Jadi di setiap umat telah diutus rasul. Apa itu rasul? Rasul adalah yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Itu yang disebut dengan rasul. Jadi kata Allah, aku telah mengutus di setiap umat rasul bagi mereka, yaitu aku telah wahyukan kepada dia dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Apa isi wahyunya? Ani abudullaha wajtanibut taghut. Isi dari perintah yang diperintahkan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat adalah agar mereka ubudullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ubudullah afraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wajtanibu utruku wa fariqu, dan menjauhi at-taghut. Apa itu taghut? Kata beliau mushtaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul had. Jadi berasal taghut ini dari kata tughyan, artinya apa? Melewati batas. Fa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah wa huwa taghut. Maka makna taghut ini secara bahasa dia berasal dari kata tughyan, melampaui batas. Secara istilah yang maknanya taghut ini adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridha terhadap peribadahan tersebut, maka disebut dengan taghut. Jadi tugasnya Rasul diutus oleh Allah, kata siapa? Kata Allah. Tujuan utamanya apa? Untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah dan menjauhi semua sesembahan selain Allah. Itu tugas Rasul yang paling utama. Perkara yang terpenting yang diberikan oleh Allah, yang diutusnya para Rasul, tugas utamanya adalah untuk mengajarkan apa ibu-ibu? Tauhid. Jadi nggak boleh tauhid ini dijadikan perkara nomor sekian. Karena kita diperintahkan untuk bersatu sebagai umat Islam, maka nggak masalah deh kalau ada saudara kita yang penting dia ngaku muslim masih berbuat kesyirikan, kita tutup mata, tutup telinga. Jangan. Kenapa? Yang lebih penting dari persatuan ini adalah tauhid. Jadi nggak boleh tauhid ini jadi nomor sekian. Nggak boleh tauhid ini jadi nomor sekian. Tauhid itu harus jadi nomor apa? Pertama. Yang terpenting itu apa? Tauhid. Nggak apa-apa deh, yang penting saya terpilih dalam pemilihan tersebut, sehingga saya datang ke daerah pemilihan saya. Di tempat tersebut ada sekelompok orang yang sedang menyembah patung berhala, saya ikut duduk di sana, ikut menyembah patung dan berhala tersebut. Kenapa Anda lakukan itu? Darurah, agar saya terpilih di tempat tersebut. Salah, karena terpilihnya Anda itu tidak lebih penting daripada tauhid. Jadi nggak boleh tauhid ini dikorbankan untuk perkara yang lain, karena tauhid ini yang paling utama. Jadi nggak boleh dikorbankan untuk lain. Agar terjadinya persatuan antara umat, biarkan saya menyembah di tempat lain, ikut beribadah dengan kelompok lain, ikut beribadah dengan agama lain,
sama-sama ikut peribadahan, mereka menyembah berhala. Kenapa? Biar ada persatuan. Enggak boleh. Bukan demi persatuan mengorbankan tauhid. Tauhid itu harus nomor satu, karena itu tujuan diutusnya Rasul. Enggak boleh dia di nomor 2, akan di nomor 3, akan di nomor 4, kan enggak boleh. Jangan dia dikorbankan untuk hal yang lain. Jangan. Misalkan ada seorang yang akan bekerja di satu perusahaan. Kemudian syarat di perusahaan tersebut, salah satu rutinitasnya di setiap hari pertama kerja, di awal pekan mereka selalu memberikan persembahan kepada patung berhala yang punya si bos. Kemudian dia bilang, gimana lagi untuk menafkahi anak istri? Terpaksa. Terus ada yang mengatakan, nggak apa-apa untuk menafkahi anak istri. Nggak boleh, tauhid di nomor 2 kan? Keluar, masih banyak cara mendapatkan rezeki di tempat yang lain. Jangan tauhid dikorbankan, karena tauhid itu yang al-aham, yang terpenting adalah tauhid. Maka kata Syekh Al-Fauzan mengatakan di sini, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara umum dari ayat ini kata beliau, anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwa wa tarki ibadati ma siwa falam yazal yursilur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha asy-syirku fi bani adam fi ahdi nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah mengutus di setiap kelompok, di setiap kelompok manusia Rasul, yang mana Rasul ini tugasnya adalah untuk berdakwah, mengajak kepada ibadah kepada Allah saja, mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Dan Allah terus mengutus Rasul, dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Nuh diutus Rasul. Kenapa? Karena dulu ada kesyirikan di zaman tersebut. Wadda wa suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam surat Nuh disebutkan 5 orang saleh yang akhirnya disembah, yang awalnya diagungkan, akhirnya disembah. Sebab terjadinya pertama kali kesyirikan di atas muka bumi ini. Diutuslah Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama. Berarti Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Adam Nabi, tapi bukan Rasul. Kenapa? Karena belum ada yang namanya kesyirikan. Ada kemaksiatan, ada pembunuhan di zaman Nabi Adam, ada hasad, tapi tidak ada yang namanya kesyirikan. Kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh, sehingga diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul pertama untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Dan terus diutus ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayat lil bab. Apa kaitan ayat ini dengan bab tadi, kitab tauhid? Kata beliau, anna ad-da'wata ila at-tauhid wan nahyi 'anil syirk hiya muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Kata beliau, dakwah kepada tauhid dan melarang orang dari kesyirikan adalah merupakan tujuan, fungsi dari setiap rasul dan yang mengikuti rasul. Jadi tugas utama Rasul dan duat ilallah, para da'i adalah mengajarkan manusia tentang tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Ayat ini beliau tuliskan agar setiap duat, para da'i ilallah tahu bahwa yang pertama kali yang harus dia garis bawahi adalah tauhid. Tauhid ini tidak boleh dikorbankan untuk hal yang lain. Tidak boleh di nomor 2 kan, tidak boleh di nomor 3 kan. Yang pertama adalah tauhid. Enggak boleh garis merah. Tidak boleh ada kata wah enggak apa-apa, enggak masalah, enggak boleh. Agar tahu ini tujuan utama tauhid. Landasan utama tauhid. Poin terpenting adalah tauhid. Maka ma yustafadu minal ayah, apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Kata beliau, yang pertama, annal hikmata min irsalir rasul hiya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirk. Hikmah dari diutusnya para rasul adalah mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya wahid. Agamanya para nabi satu.
wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa tarkus syirk wa in ikhtalafat syara'i'uhum, bahwa agamanya para nabi itu satu, semuanya sama, satu. Yang diajarkan adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Walaupun syariat-syariatnya berbeda-beda. Ada yang dulu kalau yang namanya bertobat harus bunuh diri. Di zaman kita, zamannya Nabi Muhammad, bunuh diri dilarang. Ada yang zaman dahulu sholatnya berapa rakaat, berbeda tata cara sholatnya, berbeda tata cara puasanya. Di zaman kita berbeda, syariatnya yang berbeda. Tetapi kalau intinya sama, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian hikmah yang lainnya adalah annar risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, bahwa risalah Nabi Muhammad ini telah risalah itu telah mencakup semua umat. Semua umat sudah. Setiap rasul itu diutus kepada setiap umat. Jadi sudah tegak yang namanya hujjah bagi mereka. Azmu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Keutamaan, keagungan tauhid, dan dia merupakan perkara yang wajib bagi setiap umat. Kemudian yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat, fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'a, wa anna an-nafy al-mahid laysa bitauhid wal itsbat al-mahid laysa bitauhid. Kata beliau juga mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang makna la ilaha illallah, yang di dalamnya ada penetapan dan ada penafian. Yang mana ayat ini menjelaskan penetapan bahwa kita diperintahkan untuk apa? Ani'budullah, untuk beribadah, mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka yang namanya tauhid itu tidak tegak kecuali dengan tegak keduanya. Jadi kalau ada orang yang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah, tidak dikatakan dia bertauhid. Dia menyembah Allah tapi menyembah patung, menyembah berhala, tidak dikatakan dia bertauhid. Orang yang menyembah Allah harus mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhkan diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebut orang bertauhid ketika dia tidak mau menyembah patung dan berhala tapi juga tidak mau menyembah Allah. Maka yang seperti ini juga tidak disebut sebagai orang yang bertauhid. Banyak orang-orang ateis, dia nggak mau nyembah patung, nggak mau nyembah berhala, nggak mau nyembah matahari, tapi dia pun tidak menyembah Allah. Apakah dikatakan bertauhid? Tidak dikatakan dia bertauhid. Ada orang yang menyembah Allah, sholatnya rajin, dia menyembah Allah, tapi juga menyembah patung, menyembah berhala, menyembah jin. Apakah dikatakan dia bertauhid? Tidak. Maka tauhid ini tegak ketika seseorang mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketika dia menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan. Baru dikatakan dia hamba yang bertauhid. Tidak boleh hanya salah satu dari keduanya saja. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari kitab tauhid ini. Masih lanjut dari bab Kitabut Tauhid. Jika ada pertanyaan mungkin lewat kertas saja. Harus dijawab. Jadi secara umum, jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, diadakan di kampung kita, diadakan di lingkungan kita, baik acara kebidahan atau acara kemaksiatan, kan sering suka ada sumbangan untuk acara kebidahan atau acara kemaksiatan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga komunikasi dengan lingkungan, di satu sisi juga tidak melanggar syariat? Ada langkah yang cukup menarik, yaitu dengan apa? Kita bisa memberi sesuatu tapi tidak ada kaitan dengan acara tersebut. Misalkan
kita membelikan sejadah untuk imam masjid. Jadi kita menyumbang dalam bentuk barang yang sudah jadi, ya. Atau kita menyumbang ember untuk kamar mandi masjid, atau kita menyumbang sesuatu. Kita katakan, mohon maaf saya nggak bisa kasih uang, tapi saya ada nih sejadah untuk masjid. Saya ada Al-Quran untuk masjid. Saya ada alat kebersihan untuk masjid. Sehingga dari satu sisi kita tidak melanggar syariat, di sisi yang lain juga hubungan kita dan dakwah kita akan lebih mudah untuk masuk, ya. Karena banyak orang yang belum memahami banyak hal, ya, belum memahami banyak hal, atau banyak juga syubhat di benak mereka, sehingga perlu waktu untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi itu mungkin cara agar hubungan kita tetap terjalin baik dan tidak melanggar ketentuan syariat. Sama seperti misalkan ada acara ulang tahun tetangga kita atau orang di sekitar kita, kita diundang untuk datang. Acara ini kemungkaran. Gimana kita datang? Di dalamnya terdapat kemungkaran. Tapi tidak datang dia mengundang tetangga dekat. Apa yang harus dilakukan? Sudah saja. Hamin 1, Hamin 2 misalkan, ibu-ibu masak makanan, kasihkan ke rumah tersebut. Sebagai tetangga memberi kepada tetangganya. Kemudian meminta izin bahwa pada hari hanya harus keluar, ada kegiatan lain, sehingga dia tidak merasa tersinggung. Kenapa? Oh, saya dikasih makanan Hamin 2, Hamin 3, tidak ada kaitan dengan acara tersebut. Bukan ngasih makanan mendukung acara itu, ya. Jadi makanan yang tidak kaitan dengan acara tersebut, sehingga dia pun tidak tersinggung. Karena mungkin ketika kita jelaskan belum tentu bisa nerima saat itu. Kalau ada momentum bisa kita jelaskan, kita jelaskan. Itu lebih utama. Tapi kadangkala terkendala dengan penjelasan, maka cara-cara seperti itu insya Allah adalah cara-cara yang bijak untuk menghindari kemungkaran. Dari satu sisi tidak membantu kemungkaran, di sisi yang lain tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Wallahu a'lam. Tidak ada ibu-ibu? Masya Allah, ini majelis kajian yang paling sedikit pertanyaan di majelis ini. Berarti Masya Allah, ya. Insya Allah berarti tingkat pemahamannya sudah tinggi insya Allah, Bu, ya. Ya, maksudnya memahami apa yang disampaikan, ya, insya Allah. Saya husnudzon nih. Walaupun ya setan membisiki, mungkin suudzon juga, ada yang malas nulis, malas bertanya. Tapi insya Allah saya ambil sisi husnudzonnya bahwa berarti tingkat pemahaman ibu-ibu sudah maksimal, alhamdulillah. Apa yang disampaikan sudah jelas. Ya, semoga tinggal kita bisa mengamalkan apa yang kita telah terima dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.